Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin imamil muttaqin sayyidil mu'minin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki hari yang keempat di bulan Ramadan. Kelima ya? Hari kelima bulan Ramadan di tahun 1443 Hijriah. Seperti kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang senantiasa dinanti-nantikan oleh umat Islam, karena di bulan Ramadan ini Allah akan melipat gandakan pahala setiap amal ibadah yang kita laksanakan, baik itu ibadah-ibadah sunnah maupun ibadah-ibadah wajib. Jadi insya Allah kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, termasuk kewajiban kita menjalankan puasa untuk menahan haus dan lapar, dan insya Allah juga dengan ibadah-ibadah sunnah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beberapa ibadah-ibadah sunnah juga telah disetarakan nilainya dengan ibadah wajib, termasuk misalkan dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa umrohtan fi Ramadana tu'atilu hujatan. Umroh di bulan Ramadan itu sama dengan haji. Maka banyak sekali kita juga ketahui bahwa orang di bulan Ramadan itu berusaha untuk berlomba-lomba menjalankan ibadah-ibadah, baik itu ibadah wajibnya ataupun bahkan ibadah-ibadah sunnah. Bulan Ramadan adalah ibadah yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Bahkan dalam doa-doa yang juga kadang kita dengar lewat musola, masjid, lewat pengeras suara begitu ya. Itu ibadah bulan Ramadan ini bulan-bulan yang dinantikan oleh umat Islam. Sebagaimana doanya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan ini adalah memang bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam, dan insya Allah kita yang bahagia untuk hadir atau menghadapi bulan Ramadan dengan rasa bahagia, rasa senang. Kita insya Allah dengan rasa bahagia saja, dengan rasa senang saja kita untuk menyambut bulan Ramadan ini, maka insya Allah kita juga akan dijauhkan dari siksa api neraka. Jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah di malam hari, atau yang dikenal dengan qiyamul lail ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari makna apa sebenarnya qiyamul lail, qiyamul lail adalah mendirikan ibadah sunnah seperti sholat ya, sholat tahajud, sholat taraweh, sholat witir, berzikir, Al-Quran, baca Al-Quran di malam hari. Nah, jika kita berpuasa ini adalah dalam rangka untuk melatih kita atau menahan kita dari makan dan minum, maka sebenarnya qiyamul lail itu juga dalam rangka untuk melatih kita, dalam rangka untuk fokus dan konsentrasi dalam menjalankan ibadah sunnah. Kenapa kita bisa berkonsentrasi? Karena memang kita tahu bersama bahwa ketika di malam hari, ketika kita beribadah di malam hari, maka kita bisa fokus, kita bisa lebih konsentrasi, dan bahkan mungkin bisa langsung berinteraksi dengan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak saya akan menyampaikan sedikit keutamaan dari Qiyamul Lail. Keutamaan yang pertama dari Qiyamul Lail ini adalah bahwa orang-orang yang mendirikan Qiyamul Lail ini adalah ciri-ciri orang yang soleh. Nah, jadi ciri-ciri orang yang soleh ini adalah orang-orang yang melakukan Qiyamul Lail atau melakukan ibadah di malam hari. Berbeda dengan ibadah-ibadah lain. Ibadah lain seperti misalkan sedekah. Sedekah ini kan bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik itu oleh orang yang iman ataupun yang tidak beriman, orang yang jahat ataupun tidak jahat, bahkan preman pun kadang kita lihat juga bersedekah. Bahkan mohon maaf, penipu pun kadang bersedekah. Di bulan Ramadan tahun lalu itu ada yang sekarang masuk penjara itu dengan kasus binomonya gitu ya, dia sedekah 100.000 ke banyak orang gitu. Artinya kalau kita sedekah ini kan dapat dilakukan oleh siapapun gitu ya, baik oleh orang yang baik ataupun orang yang jahat, orang yang Islam maupun yang kafir dan lain sebagainya. Tetapi Qiyamul Lail ini tidak semua orang bisa menjalankan. Bahkan orang Islam pun tidak semua orang Islam pun mampu menjalankan ibadah atau menjalankan Qiyamul Lail. Karena memang Qiyamul Lail itu berat. Dan sebenarnya saya ini juga mengingatkan pada diri saya gitu, bahwa ini ibadah atau kemudian mendirikan ibadah-ibadah di malam hari, apalagi ibadah-ibadah di sepertiga malam terakhir, ini kan sangat berat gitu. Tapi paling tidak bagaimana kemudian bahwa pada bulan Ramadan ini juga menjadikan cara kita untuk melatih kita dalam rangka untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dan semakin mencirikan orang yang soleh. Karena sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ini disebutkan yang artinya bahwa lakukanlah sholat malam oleh kalian karena itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia pun dapat mendekatkan kalian kepada Rabb kalian, menghapus segala kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Jadi sekali lagi bahwa Qiyamul Lail ini adalah memang ciri yang orang yang soleh. Insya Allah dengan orang yang soleh ini adalah tidak hanya berbuat kebaikan secara muamalah, tetapi memang ini juga kebaikan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dimudahkan selama bulan Ramadan ini untuk untuk menjalankan Qiyamul Lail. Kemudian keutamaan Qiyamul Lail yang kedua adalah akan dikabulkan doa-doa baik kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim yang diartikan, sesungguhnya di dalam malam terdapat waktu yang jika ada seorang muslim meminta kepada Allah dengan kebaikan baik urusan dunia maupun akhirat, pasti Allah akan memberikannya, dan waktu tersebut adalah sepanjang malam. Jadi dengan kita berlatih untuk melaksanakan, mendirikan ibadah-ibadah kita di malam hari selama bulan Ramadan, insya Allah doa-doa akan dikabulkan. Doa-doa yang mungkin belum punya istri gitu ya kan, ini dunia, karena dinyatakan di sini doa yang akan dikabulkan baik untuk dunia maupun akhirat. Yang belum punya istri minta doa segera didekatkan dengan calon istrinya, insya Allah ya. Doa yang mungkin belum punya rumah segera diberikan rumah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Lebih-lebih lagi adalah bagaimana di bulan Ramadan ini kita sering-sering minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa kita yang kita perbuat kita akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan menjadi bersih
dan insya Allah nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam keadaan yang tidak penuh dosa, dan insya Allah nanti akan dimasukkan golongan orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang nanti akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qiyamul Lail ini kan akan sangat baik ketika dilakukan sepertiga malam yang terakhir. Dan lebih-lebih ketika di bulan Ramadan ini seperti kita ketahui bersama bahwa di sepertiga malam terakhir ini adalah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi ibadah di malam-malam sepertiga terakhir, karena insya Allah di malam sepertiga malam yang terakhir ini akan ada malam 1000 bulan, atau yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita insya Allah mungkin ini belum terlambat gitu ya, kita membiasakan diri yang sholat taraweh, sholat witir ditambah tahajud dan membaca Al-Quran di malam hari, insya Allah nanti ya, dengan membiasakan diri, insya Allah nanti pada saat sepertiga terakhir di bulan Ramadan, yang mana pada sepertiga terakhir di bulan Ramadan biasanya orang itu sudah malas-malesan, biasanya sudah sibuk dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan persiapan-persiapan menjelang Idul Fitri, sudah sibuk mau mudik ke Tasik, mau mudik ke Ngawi, mau mudik ke Wonosobo atau kemana-mana itu, ke Garut gitu. Sudah sibuk dengan itu, urusan tiket, urusan macam-macam, sehingga kadang waktunya terbatas untuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sepertiga Ramadan yang terakhir, sepertiga bulan Ramadan yang terakhir, kita memang dianjurkan, diharapkan untuk beribadah, mungkin juga syukur-syukur kita bisa melaksanakan itikaf ya di masjid. Kalau itikaf di rumah kan nggak mungkin ya, itikaf ya harus di masjid. Saya yakin kalau kita bisa itikaf, atau mungkin biasanya kita gairahkan karena memang kalau di Universitas Islam Indonesia kan liburnya mulai tanggal 27 itu berapa hari? Sekitar 1 minggu ya. Tapi insya Allah setelah itu ya mungkin kita kita pertahankan ibadah kita di malam-malam sepertiga terakhir dalam rangka untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan insya Allah dengan banyak kita istighfar, kita banyak minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang sepertiga malam terakhir, insya Allah kita akan dijauhkan dari siksa api neraka. Mungkin itu sedikit kultum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.